Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas cara menghitung PLTS untuk pemula. Namun sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke, mungkin di antara sahabat ada yang baru ingin memasang PLTS dan bingung gimana sih cara menghitungnya supaya mudah dan tepat. Nah, sebenarnya untuk menghitung kebutuhan sistem PLTS ini tidak terlalu rumit. Untuk hal pertama yang perlu dihitung dulu adalah beban dikalikan berapa lama beban tersebut dinyalakan. Jadi sahabat cukup menghitung beban apa saja yang perlu dinyalakan dan berapa lama waktu menyala dari beban tersebut. Setelah dikalikan antara beban dan waktu lama nyalanya, maka akan ditemukan kebutuhan listrik yang sebenarnya. Nah, biasanya disebut dalam bentuk WH. Kemudian setelah diketahui kebutuhan listrik dalam bentuk WH, maka yang perlu dicari lagi adalah panel suryanya. Karena dalam sistem PLTS sumber listrik utamanya adalah panel surya, maka perlu diketahui untuk jumlah WP dari panel suryanya. Untuk menghitung berapa WP kebutuhan dari panel suryanya, cukup membagi kebutuhan listrik dalam bentuk WH dibagi berapa jam penyinaran dalam sehari. Nah, biasanya kita yang di Indonesia hasil dari listrik tenaga surya itu sekitar 2 jam sampai dengan 4 jam penyinaran. Nah, 1 jam penyinaran sama dengan 1 kali WP panel surya. Misalnya panel surya 10 WP, maka 1 jam penyinaran sama dengan 10 watt hours. Nah, jadi jika dalam sehari mampu menghasilkan 3 jam penyinaran, maka untuk panel surya 10 WP mampu menghasilkan 30 WH. Dan setelah mengetahui berapa jumlah panel suryanya, berapa jumlah kebutuhan listrik dalam bentuk WH, maka yang perlu diketahui adalah kapasitas penyimpanan baterainya. Untuk mengetahui kapasitas baterai yang dibutuhkan, maka cukup membagi kebutuhan listrik dalam bentuk WH tadi dibagi 70% dari pemakaian baterai. Jadi kebutuhan listrik dalam bentuk WH tadi dibagi 70, kemudian dikali 100. Maka akan ditemukan hasil kapasitas baterai dalam bentuk WH. Kemudian setelah diketahui kapasitas baterai dalam bentuk WH, maka perlu membagi dalam bentuk sistem voltase baterai yang kita gunakan. Jika menggunakan sistem 12 volt, maka jumlah kapasitas baterai dalam bentuk WH tadi dibagi menjadi 12 volt. Begitu juga jika menggunakan sistem 24 volt, maka cukup membagikan kapasitas baterai dalam bentuk WH dibagi dengan 24 volt. Maka akan diketahui berapa Ah baterai yang dibutuhkan. Kemudian setelah diketahui berapa kebutuhan listriknya, berapa WP panel suryanya, dan berapa kapasitas baterai yang dibutuhkan, maka terakhir yang perlu dihitung adalah SCC ataupun Solar Charge Controller. Untuk mengetahui berapa ampere SCC yang dibutuhkan, cukup membagikan WP panel surya dibagi sistem voltase yang digunakan. Dengan begitu, maka akan diketahui berapa ampere SCC yang dibutuhkan. Nah, dari semua perhitungan tersebut, jika di pasaran tidak ada, maka sahabat bisa mencari di atasnya sedikit namun sudah mendekati. Misalnya di pasaran tidak ada panel surya yang 45 WP, maka sahabat bisa membeli yang 50 WP. Atau mungkin di pasaran tidak ada baterai yang 45 Ah, maka sahabat bisa membeli yang 50 Ah. Begitu juga untuk SCC-nya, jika dihitung jumlahnya sekitar 35 ampere dan di pasaran tidak ada, maka sahabat bisa membeli yang 40 ampere. Pokoknya di atasnya sedikit itu sudah lebih baik jika secara perhitungan tidak ditemukan. Dan untuk tambahan, jika sahabat menggunakan inverter,
Untuk mengetahui berapa watt inverter yang dibutuhkan, maka cukup menghitung semua kebutuhan beban dalam keadaan nyala dan dikalikan 2. Dengan begitu, maka sudah diketahui berapa inverter yang dibutuhkan. Oke sahabat, saya rasa untuk perhitungan ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau jika sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, silahkan cek di pin komentar saya atau di deskripsi. Untuk di deskripsi video saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya. Di sana sahabat bisa melihat beberapa rekomendasi komponen PLTS yang mungkin sahabat butuhkan. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.